Kami mengucap syukur kepada Bapa di surga untuk segala kebaikan penyertaan Tuhan bagi kami. Sebab siapakah kami Tuhan sehingga Engkau menjaga kami bagai biji mata-Mu. Terima kasih Bapa. Itulah yang membuat kami bisa hadir di tempat ini, memuji, memuliakan Tuhan. Serta kami rindu Tuhan untuk mendengarkan kesaksian kebenaran firman. Mari Bapa, biarlah kuasa Roh Kudus yang dari Tuhan boleh membuka hati dan pikiran kami, sehingga ketika kebenaran firman Tuhan dibagikan bagi kami, kami boleh mengerti, memahami, dan menjadikan kebenaran firman Tuhan ini menjadi tuntunan dalam perjalanan kehidupan kami. Kami boleh berjalan pada jalan yang benar, jalan terberkati dalam nama Tuhan. Ini kerinduan kami Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, memasuki Advent yang pertama pada hari ini dalam topik minggu berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Kita akan mendengarkan kesaksian kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-36. Kami ulangi, dari Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-36. Kita boleh baca dalam bentuk responsornya? Sebentar Pak, kabel itu lagi hang. Oke, sementara dipersiapkan, kami akan bacakan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Lukas pasal ke-21 ayat yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Kedatangan Anak Manusia. Akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan dalam menghadapi segala yang akan menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan kuasa dan kemuliaannya yang besar. Apabila semua itu terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab pembebasanmu sudah dekat. Perumpamaan tentang pohon ara. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, maka kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal ini terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, generasi ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora, kemabukan, dan kekhawatiran hidup, dan supaya hari itu janganlah tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti jerat. Sebab hari itu akan menimpa semua yang mendiami seluruh permukaan bumi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu boleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu dan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari Yesus mengajar di bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di bukit yang bernama Zaitun. Sampai sedemikian jauh bacaan firman Tuhan hingga ayatnya yang ke-36. Saya bacakan sampai ayatnya yang ke-37. Selamat Advent untuk kita semua. Bapak Ibu dan juga pemuda remaja
yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita memasuki Advent yang pertama. Karena masa Advent adalah masa yang penuh sukacita, kami rindu kita boleh memasuki masa Advent ini dalam sukacita. Kita boleh berhadapan satu dengan lain, katakan selamat Advent, Tuhan memberkati. Selamat Advent, Tuhan Yesus memberkati. Masih ada yang belum salam kiri kanannya? Kanan saya. Katakan selamat Advent. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudaraku, juga pemuda remaja yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita memasuki masa Advent, maka kita akan teringat bahwa masa Advent itu biasanya dibuat dengan lambang seperti ini. Lilin warna ungu. Warna ungu adalah juga salah satu lambang penderitaan, tapi satu lagi juga adalah lambang kemewahan kerajaan. Sehingga pada hari ini kita memasang lilin yang pertama dengan harapan bahwa lilin ini akan semakin menerangi hati setiap orang yang semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Di minggu kedua kita menyalakan lilin 2. Di minggu ketiga, Advent yang ketiga, kita nyalakan 3 lilin. Di Advent 4 kita akan menyalakan 4 lilin. Dan itu semua akan menggambarkan bahwa semakin kita mendekati masa-masa Natal, seharusnya hati kita semakin terangi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan di minggu pertama kita mengambil topik seperti yang telah dimunculkan. Di minggu pertama topiknya misalnya hope, pengharapan. Di minggu kedua, Advent kedua, misalnya topiknya tentang kasih, love. Dan minggu ketiga topiknya adalah joy. Lalu di minggu keempat adalah damai sejahtera. Ketika kita memasuki Advent pertama, Advent kedua, Advent ketiga, dan Advent keempat, semua bertujuan mengarahkan agar kita semakin diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, dan kita boleh memiliki hati yang diterangi kebenaran firman Tuhan, hati yang merasakan sukacita yang dari Tuhan. Next. Lanjut. Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang Advent, sebenarnya kata Advent ini berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah datang atau kedatangan. Dan ketika kita merayakan masa-masa Advent, sebenarnya kita sedang merayakan dua hal. Yang pertama, kita sedang merayakan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Itu bukan dengan parusia, kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Tetapi juga ketika kita merayakan masa Advent, kita sedang merayakan kedatangan Tuhan Yesus di dalam sebuah perayaan Natal. Sehingga ada dua hal yang kita rayakan ketika kita memasuki Advent. Pertama dari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Yang kedua adalah menyambut kepada perayaan Natal atau kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Intinya mengatakan bahwa masa-masa Advent adalah masa-masa menunjukkan, menanti-nantikan kedatangan. Lanjut. Lalu ketika kita biasanya menantikan, dalam bahasa Maluku itu dikatakan paimahon, ya. Biasanya saya boleh katakan kita semua, kalau misalnya kita berjanji dengan orang lain, nanti kita jumpa jam 12 ya. Lalu kita tunggu, sebelum jam 12 kita sudah sampai tempat. Jam 12 dia tidak datang. Lalu kita mungkin masih santai, tidak apa-apa, mungkin terlambat sedikit. Terlambat dia 15 menit, kita mengatakan, oh sudah apa-apa, terlambat sedikit. Kalau terlambat setengah jam, masih terima? Masih. Udah kecewa. Mulai bosan. Ya. Kalau terlambat 1 jam, tidak setia pada janji. Kita sudah menanti-nantikan bahwa janji jam 12 kita, sebelum jam 12 sudah datang. 1 jam dia terlambat. Apa yang terjadi? Kesal? Ada yang marah? Ada. Mungkin telepon, udah di mana? Jawabnya apa? Ternyata pada tempat yang lain, mungkin dia telepon ke rumah, ya.
Udah di mana? OTW, supaya dia pakai handphone apa telepon rumah. Kalau sampai 2 jam, ditunggu sampai 2 jam dia tidak hadir, apa yang kita lakukan? Ya, meninggalkan? Ya, saya mengatakan sederhana bahwa menunggu adalah sesuatu yang membosankan. Ya, itu balik pengalaman kita. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudara juga pemuda remaja yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengatakan sebuah pengalaman seperti ini. Suatu waktu saya berjanji, kami berjanji, kami akan berjumpa. Berjumpanya itu di stasiun, ya, di Pematang Siantar, Intra. Belum pernah jumpa. Lalu saya akan menunggu di Intra. Lalu dia berangkat dari Medan. Biasanya mungkin perjalanan 2 jam sudah sampai, tapi ditunggu 15 menit masih santai. Ditunggu setengah jam masih santai. Menunggu 1 jam mungkin karena dia macet masih santai. Tetapi kenapa Bapak Ibu? Ketika berjumpa langsung dengan orangnya, semua rasa bosan itu menjadi hilang. Dan penantian 15 menit, setengah jam, 1 jam tidak membosankan. Kenapa? Karena kita tahu siapa yang kita tunggu akan membawa sukacita bagi kita. Itu gambarnya itu. Bapak Ibu kenal? Enggak. Kenal ya? Iya. Pendeta ya? Dan ketika berjumpa, wah, pandangan pertama begitu menggoda. Asik. Selanjutnya, Terserah Anda. terserah. Asik. Bapak Ibu, saya katakan ketika saya melihat kepada gambar ini, saya mengatakan seperti ini. Pertama, ternyata itu sebuah kenangan yang indah. Dan kenangan indah itu dalam kehidupan keluarga bisa menjadi pelumas untuk mencairkan suasana, untuk membangun komunikasi yang lebih bagus, untuk boleh merasakan indahnya sebuah kehidupan keluarga. Karena itu saya rindu kalau kita hadir di sini suami istri, coba lihat dulu suamimu, lihat dulu istrimu. Silakan Bu. Coba lihat dulu. Nah. Dan ingatlah kenangan-kenangan yang indah dalam perjalanan kehidupan. Gak usah malu-malu Pak, gak usah malu-malu, lihat saja. Karena apa? Dalam perjalanan hidup ini ingatlah kenangan-kenangan dalam perjalanan kehidupan ini. Karena kenangan-kenangan indah itu akan membuat perjalanan hidup menjadi mudah dijalani. Terutama ketika ada berbagai persoalan dalam hidup ini. Ternyata kita memiliki seseorang yang akan selalu mendukung, menopang perjalanan hidup ini. Amin. Tapi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saya mengatakan juga bahwa ternyata sekalipun kita harus menanti, sekalipun harus menanti-nantikan, tetapi jika kita tahu dengan jelas siapa yang kita nantikan, dan kita percaya bahwa yang kita nantikan akan membawakan sukacita, damai sejahtera bagi kita, maka sekalipun penantian itu terasa lama, tetapi kita boleh menanti-nantikan di dalam sukacita. Dan ini saya katakan dalam kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari menantikan dengan penuh sukacita. Menantikan masa-masa Advent dengan penuh sukacita. Next. Sehingga saya boleh katakan untuk kita yang hadir pada saat ini, kalau kita merayakan Advent, sekalipun masa itu adalah masa yang menunggu, mungkin kelihatan seperti membosankan, tapi bagi setiap orang yang percaya bahwa merayakan Advent adalah masa-masa sukacita. Sehingga kalau saya boleh memberi salam seperti ini, selamat Advent. Datanglah Tuhan.
Datanglah Tuhan. Karena apa? Karena kita yakin kapanpun dia datang, bahwa kedatangannya pasti akan membawa sukacita. Selamat Advent. Datanglah Tuhan. Sekali lagi kalau boleh angkat tangannya. Selamat Advent. Datanglah Tuhan. Belum dengan sukacita, tidak apa-apa. Tuhan mengampuni. Bapak Ibu saudara-saudara, lalu kita hubungkan dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini pertama di bagian tentang menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Masa Advent adalah masa menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Saya boleh katakan Advent pertama ini lebih cenderung berbicara tentang menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kalinya. Dan kita menantikan itu, katakanlah kebenaran firman Tuhan di ayat yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-8. Next. Dikatakan di sana bahwa di sana akan muncul tanda-tanda alam seperti matahari, bulan, bintang. Meskipun di ayat kita di Lukas tidak dikatakan, tapi kita baca di ayat paralel dikatakan bahwa matahari akan gelap, bulan akan gelap, bintang-bintang akan jatuh, dan ketakutan akan menimpa seluruh dunia ini. Majalin tumang. Bapak Ibu, saya boleh gambarkan kemarin kita mengalami bencana, khususnya untuk saudara-saudari kita yang terkasih yang ada di Medan. Ketika dalam sebuah perjalanan bersama dengan Inang, berbicara tentang yang terjadi di Medan ini, lalu Inang ini berkata seperti ini, ampuni kami Tuhan untuk segala kekurangan kami. Yang terjadi di Medan, lalu berkata, ampuni kami Tuhan. Saya mengatakan, apapun ternyata yang terjadi, bahwa itu boleh menjadikan kita lebih dekat kepada Tuhan, mengenali diri kita, dan membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Yang terjadi di Medan, boleh mengingatkan kita bahwa kita harus semakin mengenali diri, mengintrospeksi diri kita di hadapan Tuhan, dan membuat kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara, saya boleh katakan untuk kita bahwa tanda-tanda alam yang terjadi pun, apapun itu, biarlah itu sekalipun kelihatan menakutkan, tapi biarlah itu membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Karena apa? Tanda-tanda alam ini terus terjadi. Sebagian sudah terjadi, sekarang sudah terjadi, dan mungkin akan terjadi lagi pada waktu-waktu mendatang. Tapi biarlah setiap tanda-tanda alam itu akan membuat kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan pun terjadi kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, bahwa kita temukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tanda itu katakan juga bahwa anak manusia akan datang di awan-awan. Lalu di ayat berkata, sekalipun itu semua terjadi oleh kebenaran firman Tuhan, di ayatnya yang ke-8 mengatakan mengasuni, apabila semua itu terjadi, bangkitlah dan angkatlah pelamu, sebab pembebasanmu sudah dekat. Saya mengatakan ternyata semua tanda-tanda itu akan menunjukkan kepada kita bahwa pembebasan kita sudah dekat. Bagi setiap orang percaya, sekalipun ada banyak tanda-tanda alam yang terjadi, tapi firman Tuhan mengatakan bagi setiap orang percaya bahwa itu sebagai tanda-tanda pembebasan kita, kedatangan Tuhan akan memberikan sukacita bagi kita. Yang kedua, di ayat yang ke-29 hingga ayatnya yang ke-36 dikatakan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kalinya digambarkan seperti perumpamaan tentang pohon ara yang bertunas. Bapak Ibu, kita boleh lihat pohon ara bertunas ketika mulai memasuki musim panas. Dan dalam kebenaran firman Tuhan mengatakan jika itu terjadi, maka kerajaan Allah sudah dekat. Itu menggambarkan apa? Bahwa pergantian musim akan selalu membuat pohon ara bertunas pada musim panas. Itu menggambarkan apa? Bahwa selalu terjadi pergantian musim pada waktunya, dan itu dekat dengan kita. Dan itu mengatakan bagi kita bahwa kerajaan Allah itu juga Allah sebagai bagian peristiwa yang dekat dengan kita. Kedatangan Tuhan itu dekat dengan kita. Kita tidak tahu kapan terjadi, tapi itu dekat dengan kehidupan kita. Mungkin sebagian orang boleh menggambarkan kedatangan kerajaan Allah itu sebagai bagian dimulai dengan kematian. Kita tidak tahu orang-orang yang kita kasihi telah meninggalkan kita. Hari ini kita masih bisa bersama dengan dia, ternyata esok kita tidak lagi bersama dengan dia.
itu dekat dengan kita. Tetapi kapanpun itu terjadi, biarlah kita boleh ditemukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu yang kedua, digambarkan di sana bahwa kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus digambarkan seperti pohon ara yang bertunas, karena pohon ara yang bertunas akan menyejukkan. Pohon ara yang bertunas suatu waktu akan berbuah, memberikan hasil yang terbaik untuk kebutuhan kita. Demikian juga dengan kerajaan Allah. Kedatangan kerajaan Allah bagi setiap orang percaya adalah sebuah gambaran yang menyejukkan, memberikan sukacita bagi setiap orang yang percaya. Sehingga kapanpun terjadi, bagi setiap orang percaya boleh berkata, datanglah kerajaan Tuhan, karena yakin bahwa kerajaanmu akan memberikan sukacita bagi setiap orang percaya. Sehingga Bapak Ibu, kita perlu menakuti pada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, karena kedatangannya justru membawa sukacita bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu gambaran yang ketiga dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan adalah kedatangan kerajaan Allah tak terduga di ayat yang ke-34 hingga ayatnya yang ke-36. Dikatakan di sana, maka siapkanlah dirimu, jangan sampai terjerat dunia. Ada ungkapan mengatakan seperti ini Bapak Ibu, bahwa rumput tetangga seringkali selalu kelihatan lebih hijau. Yang ada di sekitar kita terus menerus menggoda kita, menjerat kita dalam perjalanan kehidupan ini. Tetapi sekalipun dunia mempengaruhi kita, sekalipun dunia menggoda kita, tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap mempertahankan karakter kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Lingkungan kita boleh mempengaruhi kita, sekitar kita boleh mempengaruhi, tapi kita boleh mempertahankan diri kita bahwa kita memiliki karakter sebagai anak-anak Tuhan. Dalam konsep seperti itu Bapak Ibu, kita boleh tetap berjaga-jaga dan tetap berdoa. Jangan tanyakan kapan hari Tuhan itu akan terjadi, karena tidak ada satu orang pun yang tahu kapan itu terjadi. Bahkan beberapa orang sudah mencoba, tetapi akhirnya mereka tidak menemukan. Tapi yang perlu adalah mari kita isi hari-hari kita di dalam masa-masa penantian ini, masa-masa Advent ini, dengan tetap berdoa, berjaga-jaga, dan meminta hikmat yang dari Tuhan. Next. Saudara-saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, saya mencoba merenungkan kebenaran firman Tuhan. Khotbah kita hari ini terasa begitu panjang, dengan 3 topik, walaupun hampir sama. Lalu saya mencoba memahami kenapa ya sampai harus 3 topik dibicarakan di Advent yang pertama ini. Bukankah 1 topik saja sudah cukup? Tapi topik 3 ada 3, karena mengatakan bahwa 1 kali dipertegas, 2 kali dipertegas, 3 kali dipertegas. Untuk apa? Agar kita boleh tetap berjaga-jaga dan tetap berdoa. Ya, ada ungkapan mengatakan seperti ini: 1 kali kau sakiti hatiku, ku maafkan. 2 kali, ku maafkan. 3 kali, jangan lagi. Jangan tolong lagi. Jangan sampai terjadi. Ini kenapa harus sampai 3 kali? Untuk menegaskan bahwa itu pasti akan terjadi. Sekalipun kita tidak tahu kapan terjadi, tapi itu pasti terjadi dalam perjalanan kehidupan. Karena itu kapanpun itu terjadi, biarlah kita ditemukan sebagai orang-orang yang tetap berdoa dan berjaga-jaga, sehingga kita ditemukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam konsep seperti itulah Bapak Ibu, kita boleh mengimani masa Advent dalam sebuah pemahaman bahwa Advent adalah masa-masa yang menyenangkan, sukacita. Selamat Advent, datanglah Tuhan. Belum semangat. Selamat Advent, datanglah Tuhan. Sekali lagi, selamat Advent, datanglah Tuhan. topik kita berkata, topik kita berada berdoa dan berjagalah, sekalipun besok hari Tuhan, tetapi oretlah berdoa dan bekerjalah. Apa yang kita doakan, kita kerjakan. Apa yang kita kerjakan, kita doakan. Dalam kehidupan berjemaat pada hari ini, kita akan mempersiapkan pelayanan kita tahun 2025 lewat sinode jemaat.
Sekalipun besok terjadi hari Tuhan, tapi kita tetap mempersiapkan pelayanan terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Lanjut. Suatu waktu Martin Luther berkata, sekalipun besok hari kedatangan Tuhan kedua kali, hari ini aku akan tetap menanam apel. Sekalipun terjadi besok, tapi aku tetap bekerja di dalam iman, percaya kepada Tuhan. Nantikan kapanpun terjadi, tapi tetap berpengharapan, bekerja, berdoa, berjaga-jaga di dalam nama Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah Tuhan nyatakan bagi kami pada saat ini. Terima kasih Bapa, biarlah kebenaran firman-Mu menuntun setiap kami boleh memahami masa Advent ini sebagai masa sukacita menanti-nantikan Tuhan, dan kami boleh merayakan Advent ini dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan dan meyakini bahwa dalam seluruh perjalanan perjuangan hidup kami ada tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa yang hadir menuntun memberkati perjalanan kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini dalam setiap beban, setiap pergumulan perjuangan hidupnya. Mari Bapa, biarlah Tuhan yang hadir melawat, sehingga setiap kami yang hadir pada pagi hari ini boleh merasakan jamahan tangan kasih Tuhan, dan kami boleh meyakini bahwa dalam seluruh perjalanan kehidupan kami Tuhan selalu hadir menguatkan, memberkati kami. Terima kasih Bapa. Secara khusus kami mau berdoa kepada saudara kami, orang tua kami yang pada saat ini sedang merawat jalan dan pemulihan, baik merawat jalan di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah Tuhan yang hadir melawat mereka, biarlah Tuhan yang hadir memberkati, memberikan kesempatan untuk bagi mereka mendapatkan pemulihan kesehatan dari Tuhan. Kami berdoa kepada Bapak Paber Simarmata, Bapak Milton Aritonang, Bapak Marcel Sinaga, Inang Adelina Sirait, Iwan Aritonang, Bapak Broni Girsang, Bapak Situa Osen Saragi, Inang Sorta Sitonga, Bapak Situa Emeritus Dolok Senstopu yang masih dirawat di rumah sakit. Biarlah Tuhan yang selalu hadir memulihkan kesehatan mereka. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin.